Seorang kepala cabang Bank Mandiri Batu Raja, Yopi Nofrianto, ditemukan tewas di hutan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Polisi telah berhasil membekuk dua pelaku pembunuhan yang mengaku dicabuli korban. Muhsinin, istri Yopi Nofrianto, menangis terseduh saat memastikan jasad suaminya di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Palembang. Lelaki yang menjabat sebagai kepala cabang Bank Mandiri Batu Raja itu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tubuhnya terkubur di sebuah areal hutan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Ketika ditemukan polisi, fisik Yopi telah membengkak. Pihak berwenang memastikan Yopi tewas dibunuh karena ada bekas jeratan di lehernya. Dan akhirnya korban ditemukan di daerah SP1 Lubuk Persada, Kabupaten Morenin. Jarak antara rumah dengan penemuan mayat itu sekitar kurang lebih ada sekitar 8 kiloan. Korban itu dikubur dalam sekitar kedalaman setengah meter. Posisinya gimana, Dan? Untuk posisi sedang telentang. Penemuan jasad Yopi bermula dari laporan keluarga ke polisi kemarin. Istri korban tak bisa menghubungi suaminya sejak hari Minggu lalu. Aparat kemudian menelusuri jejak Yopi dan menemukan mobil korban di hutan, sekitar 3 km dari tempat kerjanya. Namun mobil dalam keadaan kosong. Pencarian polisi berakhir di hutan tempat jasad almarhum ditemukan. Petugas berlanjut mencari pelaku pembunuhan. 4 pelajar menjadi tersangka. 2 diantaranya ditangkap di sekolahnya di Muara Enim. Pada polisi, kedua tersangka mengaku membunuh korban karena diperlakukan tidak senonoh. Itulah cabuli. Kenapa? Cabuli. Dicabuli. Gimana cara dia mencabuli kamu? Ini. Jalan-jalan sama dia. Diiming-imingi jalan-jalan mau kasih duit. Enggak disitu, cuma kasih dia ngomongin jalan-jalan aja katanya. Pencabulan itu seperti apa yang dilakukan oleh korban? Ya, itu maksa. Itu maksa kan. Megang lah pelan-pelan. Habis itu sampai di mana? Di Jalan Batu itu marah-marah. Meski ada pernyataan tentang pencabulan, polisi tetap mendalami motif pembunuhan. Petugas akan menyimpulkan kasus ini melalui bukti serta pemeriksaan lebih lanjut. Mereka juga tengah memburu 2 tersangka lain. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Jun Jati Patra, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Mengawali kabar hari ini, seorang pengedar narkoba di Pekanbaru Riau ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Ketika diperiksa, polisi menyita beberapa paket ganja siap edar. Pelaku ditangkap di Jalan Nelayan Pekanbaru saat asik bermain domino. Pelaku sempat berusaha kabur saat akan ditangkap. Petugas menemukan barang bukti berupa 6 paket ganja siap edar di dalam saku celana pelaku. Petugas juga masih melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku lain yang diduga merupakan bandar narkoba di wilayah itu. Udah. Jek. Udah, ini. Hari ini Pemprov DKI kembali merelokasi warga Kalijodo, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Mereka akan menempati Rusun Marunda, Jakarta Utara dan juga Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kesibukan warga Kalijodo, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat telah terlihat sejak pagi hari. 4 truk milik polisi disiagakan untuk mengangkut seluruh barang-barang warga yang akan direlokasi ke Rusunawa. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan tetap memberikan surat peringatan kedua atau SP2 kepada warga Kalijodo Kamis besok. Menurut Ahok, masih banyak warga Kalijodo yang belum membongkar sendiri bangunannya. Oh, tetap kasih, kan peraturannya masih SP2 karena masih ada beberapa yang nggak mau bongkar kan. Dia tetap kasih SP2, nanti SP3. Nah, kalau saya lihat mereka pada bongkar sendiri kok. Kalau kami yang bongkar kan rusak itu barang-barang. Kalau kamu buka atap masih ambil kosen, jendela kan pintu masih lumayan. Kalau yang lain kami bongkar. Ya.
Saat ini dari total 130 kepala keluarga warga Kalijodo yang berada di Kecamatan Tambora, sebagian besar telah berhasil direlokasi ke Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur dan Rusun Marunda, Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemanggilan terhadap tersangka kasus perdagangan wanita Abdul Aziz alias Daeng Aziz akhirnya hanya diwakili kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya siang tadi. Daeng Aziz dipastikan baru akan menghadiri pemeriksaan pada hari Jumat mendatang. Abdul Aziz alias Daeng Aziz menanggapi pemanggilan terhadap dirinya sebagai tersangka kasus perdagangan wanita di Kalijodo dengan mengutus kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, untuk datang ke Polda Metro Jaya siang tadi. Kedatangan Rasman ini untuk berkoordinasi dengan pihak penyidik yang melayangkan surat pemanggilan terhadap kliennya. Rasman menjelaskan kliennya baru mendapatkan surat pemanggilan pemeriksaan kemarin dan mengetahui status tersangka dari media massa, sehingga pihaknya ingin berkoordinasi lebih dulu. Seputar prostitusi, tidak ada yang lain dari situ. Jadi kalau ada yang namanya senjata tajam atau mungkin panah, beracun atau mungkin yang lain-lain, itu kan nanti dilihat. Tapi saya yakin Polri profesional. Setelah bertemu dengan pihak penyidik dan Dikrimum Polda Metro, Krisna Murti selama 10 menit, Rasman menegaskan kliennya akan menghadiri pemeriksaan pada Jumat mendatang. Rasman enggan menanggapi lebih lanjut saat ditanya terkait kemungkinan penahanan terhadap tersangka usai pemeriksaan nanti. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Seperti biasa, ya kan, berarti nanti kan kalau sudah siang nanti sudah agak cerah sedikit. Iya, tetapi di samping kita ini sudah berubah ya, Vi ya? Oh, tadi hanya kita berdua saja. Juga untuk membantu upaya penyelidikan kepolisian pasca dilaporkan, kan begitu kan? Ada sosok sudah, AW ya, yang menggunakan topeng harus kami samarkan begitu, dan juga sang pengacara ada Rejim Anom. Ya. Terima kasih sudah hadir pagi ini, dan di ujung telepon juga untuk Anda berdua sudah tersambung dengan Nazarudin Lubis, ini pengacara dari Saiful Jamil ya. Saya ingin ke AW terlebih dahulu mungkin ya. Baik, silakan. AW, kemarin melaporkan Saiful Jamil ke Polda Metro? Iya benar. Kalau boleh tahu terkait apa? Kasus pencabulan. Boleh tahu kejadian itu kapan? Kejadian udah lama, 2014. 2014? Sudah cukup lama loh. Iya. Itu di mana lokasinya? Itu lokasinya di rumah dia. Di rumah siapa? Rumahnya Saiful. Di mana rumahnya? Kelapa Gading. Kelapa Gading. Sekarang sudah 2016. 2016. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun kamu akhirnya melaporkan ini ke kepolisian. Iya, kenapa butuh waktu lama sekali? Karena dulu belum ada keberanian. Belum berani karena? Karena belum masih takut-takut. Sekarang kenapa berani? Sekarang sudah ada temannya yang lapor, jadi ikut ngelapor juga. Baik. Nah, ingin tahu nih, apa ceritanya, bagaimana ceritanya kamu bisa sampai main ke rumahnya Bang Ipul? Awalnya saya kenal dia di acara dangdut. Ya. Oke, pencarian bakat. Kamu sebagai penonton di situ. penonton. Kamu kenalan, terus? Iya. Kenalan. Pas waktu break dia siulin saya. Apaan? Siulin saya. Oh, siul. Oh, Oke. Terus? Ya. Pas siulin, kata teman saya itu dipanggil Bang Ipul. Oke. Langsung saya samperin. Oke. Terus dia minta PIN BB sama nomor AP. Oke, terus setelah itu? Setelah itu saya minta nomor AP sama PIN BB, saya langsung duduk. Kenapa kamu mengontak Bang Ipul gitu sampai minta handphonenya? Ini tujuannya untuk apa? Itu buat perkenalan awal. Pengen kenalan. Pengen kenalan. Iya. Ingin kenalan karena? Karena pengen ini kenalan aja sama lebih jauh. Anda ngefans sama dia? Enggak. Enggak, tapi ngapain kenalan? Pengen kenalan aja. Untuk tujuan? Tujuan apakah juga ingin diorbitkan atau enggak. ingin bekerja pada Bang Ipul? Pengen
waktu itu pernah minta kerjaan juga sama dia. Minta dijanjin ini kerjaan, tapi kerjaan itu nggak sampai ke tujuan. Oke, terus kemudian bisa sampai kamu ke rumahnya Bang Ipul itu gimana? Sampai ke rumahnya Bang Ipul itu diajak pas waktu malam-malam. Pas waktu siang itu saya BBM dia, Bang ada kerjaan, nggak ada banyak kata dia. Kerjaan apa? Ke rumah aja. Kata dia. Ke rumah aja. Emang kerjaan apa? Kata dia, ke rumah aja. Ya udah kalau ke rumah ntar malam aku jemput kata dia. Kemudian malamnya selesai acara akademi langsung ikut Bang Ipul. Oke. Jadi yang minta bertemu dengan Bang Ipul Anda ya? Iya. Iya ya. Terus Anda juga minta datang ke rumah begitu? Iya. Oke. Saya sebelum ke Bang Anom dan juga ke Bang Lubis yang tersambung di ujung telepon, satu hal saja mungkin Awe, saya mendengar cerita Anda kok sama seperti kayak copy paste begitu ya, copy paste dari kasus yang saat ini sedang ditangani ke Polsek Kelapa Gading terhadap korban DS begitu. Ini Anda tidak mencontekkan dan pengakuan Anda ini kan bisa dikatakan sejujur-jujurnya begitu. Menggunakan mic. Iya. Anda sedang tidak mencari-cari sesuatu kan dari permasalahan Bang Ipul saat ini? Enggak ada. Sama sekali tidak ada? Enggak ada sama sekali. Karena bisa saya hampir serupa kisahnya. Anda penonton bayaran juga, hanya bedanya mungkin Anda yang minta bertemu di rumah begitu. Kalau saya waktu itu cuma nonton aja, nggak ada dibayar. Anda tidak dibayar? Nggak, saya nggak mau dibayar. Anda suka sama Bang Ipul? Enggak. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Anom. Bang Anom, kemarin diterima laporannya oleh pihak kepolisian? Ya, alhamdulillah diterima. Oke. Lalu disertai dengan bukti juga, mengingat ini kejadian tahun 2014. Untuk pencarian bukti, ya. Sisi penyelidikan dan penyidikannya sudah kita serahkan ke polisian. Ya, artinya disertai dengan ada bukti-bukti ada gitu, bukti Bang? Bukti awal berupa ada foto, ada beberapa orang saksi juga disebutkan ya dalam peristiwa itu. Nah, makanya bukti awal itu yang menjadikan Bang, ada saksi yang mendengar dan melihat? Menurut pengakuannya ada. Ada. Dan sudah disertakan juga dalam laporan kemarin? Ya. Pada saat 2014 kamu masih usia berapa? 20 tahun. 20? Oke, saya ingin ke Bang Nazarudin Lubis. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Lubis. Anda juga mendengar pengakuan dari AW. Ini memang belum bisa kita verifikasi ya, apakah memang ini betul adanya menyeret nama klien Anda saat ini yang harus mempertanggungjawabkan dugaan terhadap DS ya. Bagaimana, apakah memang Saiful Jamil sudah mendengar laporan baru ini? Begini ya, kemarin saya dapat kabar dari kawan saya, rekan-rekan tim lawyernya Ipul yang sedang menginvestigasi untuk kasus kita yang di Polsek Kelapa Gading, ya. Katanya ada laporan. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, sah-sah aja orang mempunyai hak untuk melaporkan apa yang dia alami, ya kan. Saya mendengar dia melaporkan dengan pasal 289, oke, ya. Pertanyaan saya, dalam mengajukan laporan, ya, punya tidak alat bukti yang kuat, ya. Kalau tidak, jangan sampai nanti di SP3. Karena apa? Alat buktinya dan locus tempus delictinya sudah 2 tahun, sehingga akan membuat kesulitan tim penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti-bukti, keterangan ahli, keterangan saksi, dan itu sudah yang hari kejadiannya aja 1 hari sampai sekarang ini
agama dari tim penyidik itu kesulitan. Saya melihat ada kesulitan dan kami berkeyakinan kami mempunyai alat bukti, 4 alat bukti ya yang kuat dan bisa mematahkan di dalam persidangan dan kami siap menguji dalam persidangan. Nah, tekankan dan saya hanya mengingatkan kepada Ade Alvin ya untuk membuat laporan ya sekarang kan masih di tingkat penyelidikan ya, masih penyelidikan dikumpulkan dulu bukti-bukti, keterangan saksi, ahli, visum, apakah ada paksaan kan unsur 289 kan unsur dengan paksaan atau dengan kekerasan mengancam untuk berbuat cabul, ya kan? Nah sekarang itu memenuhi tidak 5 alat bukti tersebut. Apabila tidak, ya sudah tidak cukup bukti. Seperti contoh beberapa waktu lalu ada teman-teman dari artis juga dilaporkan itu tenggang waktunya 6 bulan. Nah pertanyaan saya, ini 2014 berarti sekarang 2016, kemana aja tuh 2 tahun? Gitu loh katanya, jangan begitu udah ramai sekarang baru berani. Dan saya juga mengingatkan Alvin, jangan sampai nanti begitu di SP3 kami akan tuntut balik. Karena apa? Pasal 242, sumpah palsu atau keterangan palsu, ayat 1-nya ya, barang siapa dengan sengaja di muka undang-undang memberikan keterangan, ya, memberikan keterangan lisan maupun tulisan secara pribadi maupun khusus, diancam pidana paling lama 7 tahun. Jangan sampai nanti jadi bumerang. Maksudnya pengen ikut aktivitas, ya. Halo? Bang Nazar, ya, kami ingin tahu Bang Ipul sudah mengetahui soal hal ini atau belum dan apa komentar yang bersangkutan? Dia bilang sih nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Yang ini aja belum jelas. Ini aja belum jelas. Baik Bang Nazar, terima kasih. Baik, ini tidak sumir Bang Anom mendengar tadi penyakuan dari Nazarudin Lubis sudah cukup lama, tempus delictusnya juga sudah kabur itu bisa jadi. Jadi kurang kuat gitu. Jadi apa yang bisa Anda lakukan untuk klien Anda? Bisa menghadap ke kamera Bang. Bisa dugaan teman-teman lawyer dari Pak SJ sah-sah saja. Tapi kita punya keyakinan masing-masing dalam penegakan hukum ini, dan tentu saya sangat menghargai juga, dan saya juga tidak mau banyak bicara tentang apa yang saya dampingi tentang si artinya Awe. Anda sudah berani mendampingi klien Anda, melaporkan ke kepolisian, sudah punya sesuatu bekal untuk dibawa. Iya, udah pasti. Kita udah pasti. Baik. Awe, sekali lagi SJ atau Saiful Jamil tidak merasa dan tidak pernah ada tuh gitu-gituan tadi katanya begitu. Ada seperti itu. Tanggapan Anda? Iya, tanggapan Anda. Saiful Jamil tidak mengenal Anda, membantah pernah melakukan itu terhadap Anda. Itu pernah. 2014. Baik. Ada buktinya yang menurut Anda bisa menjerat Saiful Jamil? Saya bisa klarifikasi. Kalau waktu kita sudah hampir habis, silakan. Kalau saudara SJ tidak mengenal, kami punya foto bersama beliau. Foto sudah cukup kah itu bisa mengungkap dugaan 289? Salah satunya kami punya. Baik. Ada pun yang lain nanti kami tanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Anom, terima kasih Awe. Terima kasih juga buat Nazarudin Lubis, pengacara Saiful Jamil untuk kasus DS tentunya, yang sudah bersedia untuk menjadi penyeimbang ya dalam diskusi pagi ini. Baik, terima kasih Abang. Dan kalau melihat peristiwa ini ada yang melapor satu persatu gitu, ini menjadi tanda tanya. Harapannya apakah sih, benar terjadi begitu hal-hal yang demikian ini? Ini memang harus ada pembuktian dan bukti-bukti memang harus kuat ya, Via. Pelaku sempat berusaha kabur saat akan ditangkap. Petugas menemukan barang bukti berupa 6 paket ganja siap edar di dalam saku celana pelaku. Petugas juga masih melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku lain yang diduga merupakan bandar narkoba di wilayah itu. Udah. Jack. Udah, ini. Hari ini Pemprov DKI kembali merelokasi warga Kalijodo, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Mereka akan menempati Rusun Marunda, Jakarta Utara dan juga Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur.
Kesibukan warga Kalijodo, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat telah terlihat sejak pagi hari. 4 truk milik polisi disiagakan untuk mengangkut seluruh barang-barang warga yang akan direlokasi ke Rusunawa. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan tetap memberikan surat peringatan kedua atau SP2 kepada warga Kalijodo Kamis besok. Menurut Ahok, masih banyak warga Kalijodo yang belum membongkar sendiri bangunannya. Oh, tetap kasih, kan peraturannya masih SP2, karena masih ada beberapa yang nggak mau bongkar kan. Dia tetap kasih SP2, nanti SP3. Nah, kalau saya lihat mereka pada bongkar sendiri kok. Kalau kami yang bongkar kan rusak itu barang-barang. Kalau kamu buka atap, masih ambil kosen, jendela kan pintu masih lumayan. Kalau yang lain kami bongkar. Ya. Saat ini dari total 130 kepala keluarga warga Kalijodo yang berada di Kecamatan Tambora, sebagian besar telah berhasil direlokasi ke Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur dan Rusun Marunda, Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemanggilan terhadap tersangka kasus perdagangan wanita Abdul Aziz alias Daeng Aziz akhirnya hanya diwakili kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya siang tadi. Daeng Aziz dipastikan baru akan menghadiri pemeriksaan pada hari Jumat mendatang. Abdul Aziz alias Daeng Aziz menanggapi pemanggilan terhadap dirinya sebagai tersangka kasus perdagangan wanita di Kalijodo dengan mengutus kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, untuk datang ke Polda Metro Jaya siang tadi. Kedatangan Rasman ini untuk berkoordinasi dengan pihak penyidik yang melayangkan surat pemanggilan terhadap kliennya. Rasman menjelaskan kliennya baru mendapatkan surat pemanggilan pemeriksaan kemarin dan mengetahui status tersangka dari media massa, sehingga pihaknya ingin berkoordinasi lebih dulu. Seputar prostitusi, tidak ada yang lain dari situ. Jadi kalau ada yang namanya senjata tajam atau mungkin panah, beracun atau mungkin yang lain-lain, itu kan nanti dilihat. Tapi saya yakin Polri profesional. Setelah bertemu dengan pihak penyidik dan Dikrimum Polda Metro, Krisna Murti selama 10 menit, Rasman menegaskan kliennya akan menghadiri pemeriksaan pada Jumat mendatang. Rasman enggan menanggapi lebih lanjut saat ditanya terkait kemungkinan penahanan terhadap tersangka usai pemeriksaan nanti. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Seperti biasa, ya kan? Berarti nanti kan kalau sudah siang nanti sudah agak cerah sedikit. Begitu. Tetapi di samping kita ini sudah berubah ya, Vi, ya? Oh, tadi hanya kita berdua saja. Juga untuk membantu upaya penyelidikan kepolisian pasca dilaporkan, kan begitu kan? Ada sosok sudah. AW yang menggunakan topeng harus kami samarkan begitu. Dan juga sang pengacara ada Regin Anom. Ya. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Dan di ujung telepon juga untuk Anda berdua sudah tersambung dengan Nazarudin Lubis. Ini pengacara dari Saiful Jamil ya. Saya ingin ke Awe terlebih dahulu mungkin. Baik, silakan. Awe, kemarin melaporkan Saiful Jamil ke Polda Metro? Iya benar. Kalau boleh tahu terkait apa? Kasus pencabulan. Boleh tahu kejadian itu kapan? Kejadiannya udah lama, 2014. 2014? Sudah cukup lama loh? Iya. Itu di mana lokasinya? Itu lokasinya di rumah dia. Di rumah siapa? Rumahnya Saiful. Di mana rumahnya? Kelapa Gading. Kelapa Gading? Sekarang sudah 2016? 2016, jadi kurang lebih hampir 2 tahun kamu akhirnya melaporkan ini ke kepolisian. Iya, kenapa butuh waktu lama sekali? Karena dulu belum ada keberanian. Belum berani karena? Karena belum masih takut-takut. Sekarang kenapa berani? Sekarang sudah ada temannya yang lapor, jadi ikut ngelapor juga. Baik. Nah, ingin tahu nih, apa ceritanya, bagaimana ceritanya kamu bisa sampai main ke rumahnya Bang Ipul? Awalnya saya kenal dia di acara dangdut. Ya. Oke, pencarian bakat. Kamu sebagai penonton di situ. Kamu kenalan, terus? Iya. Kenalan, pas waktu break dia siulin saya. Apaan? Siulin saya. Oh, siul. Oh, oke. Terus? Iya. Pas siulin, kata teman saya itu dipanggil Bang Ipul. Oke. Langsung saya samperin. Oke.
terus dia minta PIN BB sama nomor AP. Oke, terus setelah itu? Setelah itu saya minta nomor AP sama PIN BB, saya langsung duduk. Kenapa kamu mengontak Bang Ipul gitu sampai minta handphonenya? Ini tujuannya untuk apa? Itu buat perkenalan awal. Pengen kenalan. Pengen kenalan. Iya. Ingin kenalan karena? Karena pengen ini kenalan aja sama lebih jauh. Anda ngefans sama dia? Enggak. Enggak, tapi ngapain kenalan? Pengen kenalan aja. Untuk tujuan? Tujuan apakah juga ingin diorbitkan atau enggak. ingin bekerja pada Bang Ipul? Pengen waktu itu pernah minta kerjaan juga sama dia. Minta dijanjin ini kerjaan, tapi kerjaan itu enggak sampai ke tujuan. Oke, terus kemudian bisa sampai kamu ke rumahnya Bang Ipul itu gimana? Sampai ke rumahnya Bang Ipul itu diajak pas waktu malam-malam. Pas waktu siang itu saya BBM dia, Bang ada kerjaan, nggak ada banyak kata dia. Kerjaan apa? Ke rumah aja. Ke rumah aja. Emang kerjaan apa? Kata dia ke rumah aja. Ya udah kalau ke rumah ntar malam aku jemput kata dia. Kemudian malamnya selesai acara akademi langsung ikut Bang Ipul. Oke. Jadi yang minta bertemu dengan Bang Ipul Anda ya? Iya. Iya ya. Terus Anda juga minta datang ke rumah begitu? Iya. Oke. Saya sebelum ke Bang Anom dan juga ke Bang Lubis yang tersambung di ujung telepon, satu hal saja mungkin Awe, saya mendengar cerita Anda kok sama seperti kayak copy paste begitu ya, copy paste dari kasus yang saat ini sedang ditangani ke Polsek Kelapa Gading terhadap korban DS begitu. Ini Anda tidak mencontekkan dan pengakuan Anda ini kan bisa dikatakan sejujur-jujurnya begitu. Menggunakan mic. Yeah. Anda sedang tidak mencari-cari sesuatu kan dari permasalahan Bang Ipul saat ini? Enggak ada. Sama sekali tidak ada? Enggak ada sama sekali. Karena bisa saya hampir serupa kisahnya. Anda penonton bayaran juga, hanya bedanya mungkin Anda yang minta bertemu di rumah begitu. Kalau saya waktu itu cuman nonton aja, enggak ada dibayar. Anda tidak dibayar? Enggak, saya enggak mau dibayar. Anda suka sama Bang Ipul? Enggak. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Anom. Bang Anom, kemarin diterima laporannya oleh pihak kepolisian? Ya, alhamdulillah diterima. Oke. Lalu disertai dengan bukti juga, mengingat ini kejadian tahun 2014. Untuk pencarian bukti, ya. Sisi penyelidikan dan penyidikannya sudah kita serahkan ke kepolisian. Ya, artinya disertai ada bukti-bukti ada gitu, bukti Bang? Bukti awal berupa ada foto, ada beberapa orang saksi juga disebutkan ya dalam peristiwa itu. Nah, makanya bukti awal itu yang menjadikan Bang, ada saksi yang mendengar dan melihat? Menurut pengakuannya ada. Ada. Dan sudah disertakan juga dalam laporan kemarin? Ya. Pada saat 2014 kamu masih usia berapa? 20 tahun. 20? Oke. Oke, saya ingin ke Bang Nazarudin Lubis. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Lubis. Anda juga mendengar pengakuan dari AW. Ini memang belum bisa kita verifikasi ya. Apakah memang ini betul adanya menyeret nama klien Anda saat ini yang harus mempertanggungjawabkan dugaan terhadap DS ya. Bagaimana? Apakah memang Saiful Jamil sudah mendengar laporan baru ini? Begini ya, kemarin saya dapat kabar dari kawan saya, rekan-rekan tim lawyernya Ipul yang sedang menginvestigasi untuk kasus kita yang di Polsek Kelapa Gading, ya.
Katanya ada laporan. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, sah-sah aja orang mempunyai hak untuk melaporkan apa yang dia alami. Nah, ya kan? Saya mendengar dia melaporkan dengan pasal 289. Oke, ya. Pertanyaan saya, dalam mengajukan laporan, ya, punya tidak alat bukti yang kuat, ya. Kalau tidak, jangan sampai nanti di SP3. Karena apa? Alat buktinya dan locus tempus delictinya sudah 2 tahun. Sehingga akan membuat kesulitan tim penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti-bukti, keterangan ahli, keterangan saksi, dan itu sudah yang hari kejadiannya aja 1 hari sampai sekarang ini agama dari tim penyidik itu kesulitan. Saya melihat ada kesulitan dan kami berkeyakinan kami mempunyai alat bukti, 4 alat bukti ya yang kuat dan bisa mematahkan di dalam persidangan, dan kami siap menguji di dalam persidangan. Nah, tekankan dan saya hanya mengingatkan kepada Ade Alvin ya, untuk membuat laporan ya sekarang kan masih di tingkat penyelidikan ya, masih penyelidikan, dikumpulkan dulu bukti-bukti, keterangan saksi, ahli, visum, apakah ada paksaan. Kan unsur 289 kan unsur dengan paksaan atau dengan kekerasan mengancam untuk berbuat cabul, ya kan? Nah, sekarang itu memenuhi tidak 5 alat bukti tersebut. Apabila tidak, ya sudah, tidak cukup bukti. Seperti contoh beberapa waktu lalu ada teman-teman dari artis juga dilaporkan, itu tenggang waktunya 6 bulan. Nah, pertanyaan saya, ini 2014 berarti sekarang 2016, kemana aja tuh 2 tahun? Itu loh katanya, jangan begitu udah ramai sekarang baru berani. Dan saya juga mengingatkan Alvin, jangan sampai nanti begitu di SP3 kami akan tuntut balik. Karena apa? Pasal 242, sumpah palsu atau keterangan palsu, ayat 1. Seorang kepala cabang Bank Mandiri Batu Raja, Yopi Novrianto, ditemukan tewas di hutan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Polisi telah berhasil membekuk 2 pelaku pembunuhan yang mengaku dicabuli korban. Muhsinin, istri Yopi Novrianto, menangis terseduh saat memastikan jasad suaminya di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Palembang. Lelaki yang menjabat sebagai kepala cabang Bank Mandiri Batu Raja itu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tubuhnya terkubur di sebuah areal hutan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Ketika ditemukan polisi, fisik Yopi telah membengkak. Pihak berwenang memastikan Yopi tewas dibunuh karena ada bekas jeratan di lehernya. Dan akhirnya korban ditemukan di daerah SP1 Lubuk Persada, Kabupaten Muara Enim. Jarak antara rumah dengan penemuan mayat itu sekitar kurang lebih ada sekitar 8 kiloan. Korban itu dikubur dalam sekitar kedalaman setengah meter. Posisinya gimana, Dan? Untuk posisi sedang telentang. Penemuan jasad Yopi bermula dari laporan keluarga ke polisi kemarin. Istri korban tak bisa menghubungi suaminya sejak hari Minggu lalu. Aparat kemudian menelusuri jejak Yopi dan menemukan mobil korban di hutan sekitar 3 km dari tempat kerjanya. Namun mobil dalam keadaan kosong. Pencarian polisi berakhir di hutan tempat jasad almarhum ditemukan. Petugas berlanjut mencari pelaku pembunuhan. 4 pelajar menjadi tersangka. 2 diantaranya ditangkap di sekolahnya di Muara Enim. Pada polisi, kedua tersangka mengaku membunuh korban karena diperlakukan tidak senonoh. Kenapa? Cabuli. Dicabuli. Gimana cara dia mencabuli kamu? Ini. Jalan-jalan sama dia. Diiming-imingi jalan-jalan mau kasih duit. Enggak disitu, cuma kasih dengan dia ngomongin jalan aja katanya. Pencabulan itu seperti apa yang dilakukan oleh korban? Ya, itu maksa. Itu maksa kan. Megang itu kan. Habis itu di mana? Di Jalan Baru itu marah-marah.
Meski ada pernyataan tentang pencabulan, polisi tetap mendalami motif pembunuhan. Petugas akan menyimpulkan kasus ini melalui bukti serta pemeriksaan lebih lanjut. Mereka juga tengah memburu 2 tersangka lain. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Jun Jati Patra, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Mengawali kabar hari ini, seorang pengedar narkoba di Pekanbaru Riau ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Ketika diperiksa, polisi menyita beberapa paket ganja siap edar. Pelaku ditangkap di Jalan Nelayan Pekanbaru saat asik bermain domino.